Kenapa bagi kita anak jadi masalah? Padahal anak kita, istri jadi masalah. Padahal istri kita, tetangga jadi masalah. Padahal tetangga kita, mertua jadi masalah. Padahal mertua kita, badan kita jadi masalah. Padahal badan kita, kan banyak orang mengeluh, wah kurang enak badan loh. Niki piye? Sabbah alayya rizqa sabah tarahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbul amalal mustaraka wa wal masubu birriya wa tasannu'i. Kazalika la yuhibbul qalbal mustaraka wa huwa allazi fihi mahabbatu ghairillah wasukunu ilaih wal i'timadu alaih walamma kanatil mahabbah. Melanjutkan yang terdahulu. La yuhibbu, tidak menyukai atau tidak meridhoi. Jadi cinta Allah itu ridha Allah maksudnya. La yuhibbu, tidak menyukai Allah al-amala, kepada amal al-mustaraka, yang disekutukan. Jadi Allah tidak suka kepada amal yang disekutukan. Artinya karena Allah juga, karena yang lain juga. Nah, amal yang model begitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, adapun al-amalul mustarak adalah al-mausubu, amal yang dicampur birriyai, dengan riya, wa tasannu'i, dan dibuat-buat. Hampir sama itu. Jadi Allah nggak suka kalau amal kita itu bercampur dengan riya dan tasannu. Tasannu itu dibikin-bikin. Kalau ada orang gayanya lain, kalau nggak ada orang gayanya lain lagi. Nah itu tasannu namanya. Nah, kalau sholat di masjid gayanya gaya malaikat. Tapi kalau sholat di rumah gayanya seenaknya aja. Itu namanya tasannu. Omong dibikin-bikin, itu tasannu namanya itu. Amal yang model begitu tidak diterima oleh Allah. Kita teruskan. La yuhibbu, tidak menyukai siapa Allah al-qalba, kepada hati al-mustaraka, yang disekutukan. Wa wa, adapun qalbul mustarak allazi, adalah hati fihi, yang tetap di dalam hati tadi, mahabbatu ghairillahi, apa cinta kepada selain Allah. Jadi kalau dalam hati kita ada selain Allah, maka hati yang model begitu Allah nggak suka. Maka sholat nggak akan bisa khusyuk. Jadi kalau ada pertanyaan,
Kenapa kok sholat nggak bisa khusyuk? Jawabannya karena di dalam hatimu ada selain Allah. Orang kalau di dalam hatinya ada selain Allah, sholatnya tidak akan bisa khusyuk. Apa ciri-ciri tanda-tanda bahwa orang itu ada di dalam hatinya selain Allah? Yang tahunya orangnya sendiri ya, kita nggak boleh nuduh-nuduh. Ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk nunjuk-nunjuk orang, enggak. Untuk diri sendiri. Tapi ada gejalanya, ada uapnya. Apa tandanya orang itu di dalam hatinya ada selain Allah? Tandanya adalah dia mempermasalahkan aghyar. Aghyar itu apa? Selain Allah. Kalau orang itu mempermasalahkan selain Allah, itu menunjukkan di dalam hatinya ada selain Allah. Mempermasalahkan pangkat. Itu di desa-desa banyak model begitu. Sebelum pilihan lurah, sahabat dia. Dua-duanya nyalon. Yang satu kalah, akhirnya jadi musuhan. Itu berarti di dalam hatinya ada selain Allah. Hati yang model begitu, Allah nggak suka. Allah nggak suka apa maksudnya? Allah tidak ridho. Allah tidak menghadap kepada hati yang di dalam hati itu ada selain Allah. Sholatnya nggak bisa khusyuk. Jadi kalau kita ingin sholat kita khusyuk apa? Hati kita bersihkan dari selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Nah, wiridkan itu. Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Baca agak 100 kali. Apa artinya? Tidak ada apapun di hatiku selain Allah. Jadi biasanya orang yang banyak problem, banyak masalah, itu karena di hatinya ada selain Allah. Ini jadi masalah, ini jadi masalah, itu jadi masalah. Salah omong jadi masalah, salah duduk jadi masalah. Itu menunjukkan bahwa di hatinya ada selain Allah. Hati yang model begitu Allah nggak suka. Dan besok di saat dia sowan, di saat dia menjumpai Allah, Allah tidak mau menjumpainya karena Allah nggak suka. Nah, supaya Allah suka gimana? Bersihkan aghyar di dalam hati. Salah satu caranya baca wirid tadi. Ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku selain Allah. Tidak ada apapun di hatiku selain Allah. Maka apapun tidak akan jadi masalah. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Itu hatinya udah bersih itu. Ditanya, kenapa kok gunung apa itu? Gunung di Jogja dulu meletus. Apa kata Gus Dur? Itu aja kok repot. Kenapa? Karena di hatinya sudah tidak ada selain Allah. Nah, kenapa bagi kita anak jadi masalah? Padahal anak kita, istri jadi masalah. Padahal istri kita, tetangga jadi masalah. Padahal tetangga kita, mertua jadi masalah. Padahal mertua kita, badan kita jadi masalah. Padahal badan kita, kan banyak orang mengeluh, wah kurang enak badan loh. Niki piye jadi wong Jawa. Jadi kalau di hati kita itu tidak ada aghyar selain Allah, maka apapun tidak menjadi masalah. Sebagaimana kata Rasulullah, bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Di saat dia diberi nikmat, dia tidak sombong, tidak songong, dia bersyukur. Dan di saat dia diberi bala cobaan,
dia tidak frustasi, tidak pusing, dia bersabar. Kenapa? Karena orang beriman itu hatinya hanya ada Allah, la illallah, la illallah, itu diwiridkan 100 kali selesai sholat. Jangan lamcing. Hah? Ngerti lamcing? Lamcing ngerti nggak? Selesai salam pelencing, margo kebelet kencing. La illallah, la illallah, la illallah. Itu tujuannya apa itu? Mengusir aghyar di dalam hati, supaya yang selain Allah itu keluar dari hati, karena itu bukan wilayahnya. Jadi kalau orang itu semuanya jadi masalah, wah, nggak beres hatinya itu, busuk. Jadi hati yang sakit itu tambah diobati, tambah sakit. Hati kalau sakit dinasehati, tambah sakit. Yang bisa mengobatnya siapa? Allah. Caranya gimana? Wiridnya ada 2 tadi. Pertama, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tuh. Tidak ada di hatiku selain Allah, tidak ada di hatiku selain Allah. Atau la illallah, la illallah. Kadang-kadang la ilaha illallahnya kencang, hatinya masih busuk aja. Untuk apa itu? Semua jadi masalah. La ilaha illallahnya kencang, tapi semua dimasalahin. Hanya itulah. Kita teruskan. Allazi fi mahabbatu ghairillah wa sukunu ilaih. Allazi adalah hati, fi yang tetap di dalam hati mahabbatu ghairillah, cinta kepada selain Allah. Allah nggak suka. Allah itu pencemburu, sangat pencemburu. Kalau hati kita ada untuk selain Allah, Allah nggak suka. Lihat kita melakukan maksiat, Allah cemburu. Berarti maksiat itu kan bukan untuk Allah. Orang berbuat maksiat itu menambah energi iblis. Ya. Orang melakukan perbuatan maksiat, dia menambah kekuatan dajjal, menambah kekuatan iblis, menambah kekuatan setan. Orang bermaksiat itu orang sedang memberikan hidangan makanan lazat untuk setan. Tiap malam setan diberi hidangan. Katanya orang Islam, orang beriman. Yewi. Nah, orang berbuat taat itu, berbuat kebaikan itu sedang memperkuat keimanannya malaikat. Jadi iblis dan malaikat ini perang terus. Amunisinya apa? Untuk kebaikan itu amunisinya taat. Zikir, doa, istighfar, baca sholawat. Itu memberi bantuan kepada kebaikan supaya menang melawan kejahatan. Sementara perbuatan maksiat itu membantu blok kejahatan untuk mengalahkan kebaikan. Makanya kita tafakuri, kita ini masuk kelompok mana? Bantu Muhammad apa bantu Abu Jahal? Yang bantu Muhammad
perbanyak amal baik, perbanyak istighfar, perbanyak baca sholawat. Kalau bantu Abu Jahal, itu yang banyak maksiat itu. Ngaji 1 jam aja udah kayak cacing kepanasan. Giliran maksiat berjam-jam tambah seger. Hayya. Kita teruskan. Wal i'timadu, dan bergantung alaihi, kepada selain Allah. Allah cemburu itu. Kita mengandalkan selain Allah itu Allah marah. Allah nggak suka. Walamma kanatil mahabbatu, dan tak kala ada apa mahabbah, suka tadi, bimakna mailil qalbi mustahilatan fi haqqi ta'ala. Jadi mahabbahnya Allah itu maksudnya Allah suka, Allah ridho. Maka kata Nabi, pesan Nabi, jangan sekali-kali kamu meninggalkan apa yang Allah perintah. Jangan sampai sekali-kali Allah tidak melihat kamu mengerjakan apa yang Dia perintah. Dan jangan sekali-kali Allah melihat kamu melakukan apa yang Allah larang. Itu nasihat Nabi. Jadi jangan sekali-kali Allah melihat kita melakukan sesuatu yang dilarangnya. Itu nantang namanya itu. Nantang Allah itu. Ngajak perang sama Allah itu. Allah dilawan. Gampang bagi Allah mengalahkannya. Kaya sebentar bisa miskin, kuat sebentar bisa lemah, pangkat sebentar bisa jadi orang yang menampakkan mukanya aja malu. Pejabat misalnya kena OTT, masuk penjara. Yang tadinya kalau hadir di depan masyarakat melambai-lambaikan tangan, sekarang melihatkan mukanya aja dia malu. Itu kalau Allah udah bertindak. Berapa banyak kekayaanmu, bisa habis sebentar. Makanya jangan sekali-kali kita dilihat oleh Allah mengerjakan apa yang Dia larang, dan jangan sekali-kali Allah tidak lihat kita mengerjakan apa yang Dia perintah. Kalau begitu modelnya, maka kita akan mendapatkan cinta Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin.